Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG. Kembali kita bertemu di Klima Talk edisi kedua bulan Februari tahun 2023. Kali ini kita kedatangan tamu Ibu Hajah Mahariah dari Pulau Pramuka. Ya. Ini Ibu Hajah Mahariah ini luar biasa. Saya membaca di Kompas di tahun 2019 ada berita tentang beliau. Mahariah pendekar lingkungan dari utara Jakarta. Ini saya baca headline-nya. Citra Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata baru terancam pudar oleh persoalan sampah plastik dan kerusakan lingkungan. Mahariah sadar benar hal itu. Ibu dua anak ini mengajak masyarakat untuk memerangi sampah dan melestarikan lingkungan pulau. Nah, ini adalah headline Kompas ketika itu. Maka kita bersyukur pada pagi hari ini kita kehadiran beliau, kontak-kontakan beliau beberapa hari yang lalu dan akhirnya mendapatkan waktu beliau. Ini terima kasih banyak Bu sudah bersedia untuk hadir di podcast Klima Talk. Ini adalah program berseri dari Kedeputan Klimatologi untuk menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif yang juga berkaitan dengan iklim dan lingkungan. Nah, saat ini kami ingin bertanya sedikit ini luar biasa yang Ibu lakukan ya. Salah satu program yang terkenal dari Pulau Pramuka adalah Pulau Kuno Sampah ya Bu ya. Ya. Bu, bisa cerita Bu, Pulau Kuno Sampah ini seperti apa? Sebetulnya perjalanannya panjang ya Pak Sis. Jadi kita mulai sebelumnya belum sampah lah ya. Sebelumnya belum sampah. Saya sendiri memulai menanam mangrove dan di mana-mana saya selalu bilang saya itu petani mangrove. Petani mangrove ya? Iya, saya itu petani mangrove. Selain mengajar ya, saya petani mangrove. Nah, 2007 kan kita sempat menanam mangrove dalam rangka gerakan rehabilitasi hutan dan lahan. Ada sekitar 1,2 juta waktu itu yang kita tanam di beberapa pulau ya di Kepulauan Seribu. Nah, 2007 itu terjadi banjir. 2007 banjir besar Jakarta. Banjir besar Jakarta. Yeah. Usia mangrove kami yang belum 1 tahun itu kelimpasan sampah yang banjiran tadi itu hancur habis dan harus kita recovery 2008 sampai 2012. Membutuhkan waktu hampir 5 tahun untuk bisa memulihkan kembali yang rusak gara-gara sampah. Nah, dari sana baru berpikir bahwa ternyata sampah masalah. Dulu saya sih nggak nganggap itu masalah. Nah, baru kemudian ya bertahap lah. Dulu kita mulai dengan tagline-nya itu laut bukan tempat sampah Pak Sis. Laut itu bukan dulu. Tempat sampah. Karena kan kita menganggap saat itu persepsinya adalah ada limpasan sampah yang dari darat yang kiriman ke kami gitu hingga menghancurkan si mangrove. Tapi di tengah perjalanan kita melihat bahwa perilaku masyarakat pulau sendiri juga punya kontribusi terhadap penumpukan sampah juga. Akhirnya berubah tuh tagline itu di 2009 kita tagline-nya laut bukan tempat sampah. Tapi begitu kita sepanjang perjalanan kita coba ngelola itu dan setelah tahu gitu ya persoalannya, tagline kita berubah. Jadi dari laut bukan tempat sampah menjadi Pulau Kuno Nol Sampah di 2015. 2015. Jadi memang panjang perjalanannya. Maaf saya potong. Teman-teman, sahabat BMKG ini menarik. Ada 2 kejadian yang menyebabkan ada 2 tagline tadi yang kita dengarkan ya. Yaitu banjir besar tahun 2007. Saat itu adalah mungkin sampai saat ini adalah merupakan banjir terbesar untuk Jakarta. Benar. Dan akhirnya mungkin tadi cerita dari Bu Hajah Mahariah menyebutkan bahwa ada kiriman sampah ya dari daratan Jakarta masuk ke Pulau Pramuka. Itu contohnya sampah apa aja Bu tuh? Macam-macam, bisa kayu besar-besar kayu yang kita anggap mungkin itu dari hulu hutan di darat kali ya, di atas. Dari Bogor kali ya. Ada mungkin dari Bogor. Nah, terus kemudian lemari, kulkas, kasur. Yang kayak gitu-gitu yang sampai puluhan ton lah kita. Sampai puluhan ton. Jadi macam-macam lah itu. Iya. Dan itu bukan barang kita. Iya. Jadi banjir besar Jakarta itu ternyata tidak hanya berefek kepada masyarakat di sekitar sungai di wilayah Jakarta atau wilayah-wilayah dengan dataran yang rendah di wilayah-wilayah terdampak banjir di Jakarta, tetapi juga
menjadi dampak yang buruk bagi masyarakat pulau ya. 2007 waktu itu. Nah, dari situ kemudian ada tagline laut bukan tempat sampah. Nah, teman-teman terutama yang kita ini yang berada di daratan besar nih, ketika membuang sampah harus selalu berpikir nih bahwa jangan sampai sampah yang kita buang itu pada akhirnya dialirkan sungai menuju laut, karena laut bukan tempat sampah. Nah, kejadian yang berikutnya adalah ternyata ketika itu tidak hanya laut yang banyak sampah, tetapi di pulau sendiri banyak sampah. Iya, gitu. Karena ada satu kejadian. Jadi ketika kita mulai tagline laut bukan tempat sampah, bekerja sama dengan beberapa teman lah ya. Karena saya guru ya Pak Sis, yang ngerahin anak-anak untuk aksi bersih pantai kan. Kita rutin tuh aksi bersih pantai. Karena emang kalau anak pulau kan hobi berenang ya, hobi di laut gitu. Jadi kalau anak pulau harus bisa berenang. Iya, harus bisa berenang. Kalau dia nyebur ke laut kan cuman senang-senang. Nah, supaya dia senang dan sehat ya diambilin sampahnya gitu. Kayak gitu. Nah, dilalanya saat itu ketika kita sedang asik-asik bersih pantai, yang kita pikir itu adalah sampah dari hulu seluruhnya. Nah, itu ada orang pulaunya sendiri yang buang sampahnya ke laut. Buang sampah ke laut. Dari situ akhirnya kita ngeh gitu ya. Kita ngeh, wah ini nggak bisa kita mengkambing hitamkan orang hulu seluruhnya gitu orang kan, darat ya. Orang daratan semuanya gitu, bahwa ternyata kita juga punya perilaku yang buruk gitu. Jangan-jangan ya sama buruknya ya. Dan itu terjadi puluhan tahun gitu ya. Akhirnya ya itu tadi tagline-nya berubah jadi Pulau Kuno Sampah. Jadi selain menghalangi supaya tidak ada terjadi lagi import sampah dari daratan, tetapi juga masyarakat sendiri diajarkan untuk mengurangi betul ya, mengurangi dan mengelola kalaupun mengurangi dan mengelola. Baik, tentang sampah ini sebenarnya tidak hanya sampah ya beliau ini. Saya dari yang saya kumpulkan informasinya, beliau ini mendapatkan penghargaan Wana Lestari tahun 2014 untuk kelompok tani hutan. Nah, nanti kita tanya nih, kelompok tani hutan itu hutan seperti apa? Kemudian di tahun 2017 mendapatkan Kalpataru untuk pengabdi lingkungan. Kemudian pernah masuk juga di Kick Andy Heroes. Kick Andy Heroes tahun 2022 kemarin ya, bidang lingkungan. Nah, di sini kan nampak Bu ya, artinya di Yayasan Rumah Literasi Hijau itu tidak hanya sampah, tetapi juga lingkungan yang lain. Barangkali bisa diceritakan Bu ke Sobat BMKG. Jadi sebetulnya yayasan ini iseng sih sebetulnya Pak Sis. Jadi 2015 itu karena ada peristiwa yang tadi orang pulaunya buang sampah di laut ya. Jadi akhirnya saya mikir kita mesti ketemu gitu ya sama ibu-ibu gitu di sana. Nah, kita ajak lah, kita ngobrol gitu. Kita tanya dulu nih gitu. Mereka punya persoalan apa sih sebetulnya sama lingkungan? Ya banyak ternyata gitu kan, mereka merasa bahwa airnya payau, bahwa udara lebih panas gitu. Ya? Terus kemudian hujan jarang, terus sampah menumpuk. Jadi problemnya banyak sekali. Nah, dari yang kita tanya itu kan akhirnya kita cari jalan keluarnya yang kan enggak bisa seluruhnya kan kita selesain dari semua yang dicurhatin itu. Nah, kita memilih entry point-nya sampah. Karena itu yang paling dekat dan paling nyata paling gitu nyata, ya. Paling dekat dan paling nyata. Nah, dari situ, dari ibu-ibu itu kemudian kita bikin komunitas namanya Komunitas Rumah Hijau. Itu tahun berapa, Ibu? Itu tahun 2015. 2015 ya. Komunitas rumah. Pas sampah ketika kedua ya. Karena 2015 itu juga di Jakarta banjir besar. Nah, apakah itu juga mengekspor lagi ke sana? Datang lagi ya. Karena kan sebetulnya sampah kiriman kan memang nyaris rutin ya sebenarnya gitu. Ya, terutama banjir besar. Terutama pas kalau banjir besar. Cuman kan di satu sisi kita kepengen lebih tegak lah. Artinya gini, kalau kita mengkambing hitamkan orang, kitanya selesai dulu. Betul. Begitu kan. Baru bisa nyalain. Bisa nyalain orang gitu maksudnya. Jadi kita harus punya dalil untuk bisa nyalain orang. Itu tadi akhirnya si Rumah Hijau itu terbentuk. Di sana ibu-ibu rumah tangga aja gitu biasa gitu. Di sela-sela kesenggangan waktu kita kumpul, kita belajar bersama di sana Pak Sis. Belajar yang bisa kita pelajari aja gitu kan. Belajar mengolah sampah dari rumah, terus kemudian dengan banyak cara lah. Ada yang ngompos, ada yang bikin biopori. Terus kemudian hasilnya kita bisa bikin tanaman sederhana di rumah. Jadi mulai dari situ. Kemudian ya
berkembang. Terus kemudian untuk anak-anak kita juga tidak lupa gitu waktu itu bikin kelas iklim karena kelas iklim, ya? Kita sebutnya kelas iklim. Jadi kelas iklim itu anak-anak di sekolah di sana dari mulai SD sampai SMA itu kita aja untuk berkegiatan bersama. Oke. Apa yang mereka pelajari ya tentang lingkungan dia lah gitu kan, tentang di laut ada apa, di hutan pantainya ada apa, di kampung mereka ada apa, dan bagaimana mereka memanfaatkan dan memelihara. Itu sih mula-mula kan, terus saja berkembang. Kebelakangan kemudian banyak sekali kan orang yang mungkin akhirnya tertarik melihat kegiatan-kegiatan kita yang terus jalan, terus berkembang. Akhirnya dibutuhin lembaga yang lebih kuat. Nah, baru belakangan sih setelah ada banyak sekali permintaan dari beberapa mitra, akhirnya kita bikin yayasan Pak Sis. Yayasan Rumah Literasi Hijau. Yayasan Rumah Literasi Hijau berarti rumah adalah tempat di mana kita tinggal ya. Literasi berarti adalah sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, kemudian mengumpulkan informasi dan menjadi sesuatu yang bisa diterapkan ya, itu literasi. Kemudian hijau artinya berorientasi pada perbaikan lingkungan ya. Kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan. Nah, ini kan di Pulau Pramuka sendiri kan saya juga waktu mengunjungi, iya teman-teman mungkin bisa kita informasikan bahwa tahun 2020 kita bekerja sama dengan Yayasan Rumah Literasi Hijau untuk mengadakan literasi iklim generasi muda dan masyarakat berbasis komunitas. Temanya waktu itu adalah tadi pengelolaan wilayah pulau dan pesisir untuk ketangguhan iklim ya. Kebetulan luar biasa waktu itu sambutannya. Yayasan Rumah Literasi Hijau itu bisa mengumpulkan mulai pelajar hingga pemuda, kemudian bersama-sama dengan kita mendapatkan pengetahuan tentang apa yang mereka kerjakan itu sebenarnya sangat bernilai bagi lingkungan dan iklim sebenarnya ya, dan sebagai bagian daripada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, barangkali nanti kita akan bisa eksplor di belakang, tetapi saya ingin menanyakan tadi tertarik dengan selain sampah kan berarti ada lingkungan hijau, berarti itu termasuk mangrove ya Ibu? Termasuk bisa dicerita mangrove-nya untuk Pulau Pramuka ini, atau keadaan di Kepulauan Seribu ini bagaimana gitu? Dulu tuh sebetulnya mangrove yang alami itu cuma tumbuh sedikit sekali Pak Sis. Tumbuh sedikit sekali. Sedikit banget ya. Nah, baru kemudian kita intervensi dengan penanaman kan di sana. Memang yang adaptatif lah kayak rhizopora. Paling jenis-jenis itu, meskipun ada jenis-jenis lain tapi minimal ya, sedikit. Nah, itu ternyata memang dari pengalaman saya lah ya, di beberapa pulau yang memang abrasinya luar biasa, itu bisa mencegah itu. Bisa mereduksi abrasi ya? Sangat bisa. Misalnya kita punya kasus di Pulau Karya, seberangnya Pulau Pramuka itu. Seberangnya Pulau Pramuka. Pulau Pramuka itu, jadi Pulau Karya yang tempat makan ya? Iya, tempat makam. Oh, tempat makam, bukan tempat makan. Saya dengarnya dulu tempat makan. Oh, rupanya tempat makan. Pemakaman kan. Ya, nah, pemakaman itu udah tergerus abrasi jauh banget gitu ya. Sampai beberapa makam itu sudah hanyut lah ya. Terus kemudian di 2010 sampai 2012 kita tanami gitu kan ratusan ribu batang mangrove di sana. Dan kalau nanti Pasis ke sana itu sedimen mangrove-nya itu udah lebih dari 10 meter. Lebih dari 10 meter. Jadi udah jadi daratan. Udah jadi daratan lagi ya di belakang mangrove-nya ya. Iya, terus kemudian ada lagi pantai yang sekarang jadi tempat-tempat wisata masyarakat di sana. Iya, kita harus berkunjung ke Pulau Karya berarti ya. Cuma karena terkenalnya waktu itu saya mendengarnya pulau makan. Tempat ada restoran di tengah pulau. Oh iya itu. Tapi bukan di situ ya, Bu? Bukan di tempat lain ya. Baik, teman-teman, kita ingin mengulik lebih jauh dari Ibu Mahar ini terkait tadi ada yang menarik bahwa masyarakat pulau ketika diminta untuk perubahan lingkungan seperti apa yang mereka rasakan akhir-akhir ini, salah satunya tadi Bu Mahar menceritakan bahwa masyarakat pulau merasakan kondisi yang lebih panas ya. Kondisi lebih panas, kemudian lebih kering, jarang hujan, kemudian apalagi Ibu tadi angin gimana Bu? Anginnya tidak terprediksi ya. Anginnya tidak terprediksi, ada kejadian-kejadian di mana angin sangat kencang ya. Kemudian apalagi tuh Bu yang ini kan kalau BMKG kan terkait cuaca dan iklim ya, pasti parameter-parameter seperti suhu, hujan, angin.
kemudian terkait dengan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tadi kekeringan, erosi, abrasi karena gelombang pantai ya yang kencang. Terus air yang yang payau ya. Air yang payau. Karena mungkin intrusi air laut ke dalam. Intrusi air laut ke ini ya, ke daratan ya. Nah, ini kan menarik. Nah, apa yang Ibu Mahar dan masyarakat Pulau Pramuka dan pulau-pulau lain barangkali itu barangkali Ibu Mahar pernah mendapat cerita dari mereka, perubahan-perubahan itu seperti apa bila dibandingkan dengan kondisi masa lampau? Ya drastis ya, jauh sekali gitu. Misalnya kayak apa? Dulu kita waktu saya 2003 memulai Forum Rembuk Warga tuh sempat juga misalnya bikin kalender musim, Pak Sis. Kalender musim? Iya, kita sempat bikin di FGD itu kita bikin kalender musim dan kita bisa menentukan gitu kan kapan nelayan melaut dan di sebelah mana gitu kan. Terus kemudian kondisi arus dan seterusnya. Dan kalau sekarang kalender itu nggak bisa dipakai lagi. Cari ikan udah nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa dipakai lagi gitu kan karena itu perubahannya itu yang paling nampak nyata ya. Yang paling nyata yang dirasakan. Terus mungkin ya itu tadi misalnya kerusakan terumbu karang yang bikin nelayan lebih mungkin karena suhu kali ya, suhu air laut yang berubah, yang kemudian nelayan harus lebih jauh lagi gitu kan ke laut mencari ikannya gitu dan harus butuh energi lebih banyak kan gitu, waktu lebih banyak lagi untuk bisa dapat yang sebetulnya hasilnya juga tidak terlalu banyak. Dan akhirnya memang kita harus cari jawaban gitu ya atas itu gitu. Itu sih yang sering kali. Terus kemudian yang tadi situasi lebih panas karena karena kan pulau yang dulu banyak pohon gitu kan harus ditebang karena memang kita punya kebutuhan untuk bikin rumah kayak itu gitu. Memang masyarakat pulau untuk membuat rumah itu sangat bergantung juga dengan pohon-pohon yang ada di situ ya. Iya. Oh gitu. Kapal dan rumah. Jadi saya dulu pernah misalnya coba mendata pohon nyamplung ya. Pohon nyamplung. Pohon nyamplung itu di Pulau Pramuka itu masih ada berapa puluh dan sekarang sisanya dikit banget. Itu oleh masyarakat ditebang untuk apa coba? Untuk lunas kapal. Untuk melunasi kapal. Jadi untuk fondasi kapal, bawah kapal tuh ya. Namanya lunas kapal itu landas kapal ya. Nah ini kan berkembangnya kan karena memang ada kebutuhan masyarakat terhadap kapal yang lebih besar dan seterusnya kayak gitu. Itu tapi efeknya itu tadi kan. Iya. Jadi lebih panas. Penebangan pohon. Terus kemudian air lebih payau kalau kemaraunya lebih panjang. Kemarau lebih panjang, airnya menjadi lebih payau ya. Karena tadi ya lebih banyak intrusi air laut masuk ke daratan. Kalau ketersediaan air tanah sendiri gimana Bu di sana? Artinya begini, apakah masyarakat itu masih bisa memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau di Pulau Pramuka dan beberapa pulau lain yang masih punya hutan pantai ya. Syaratnya ada hutan pantai tadi ya? Hutan pantai masih terjaga meskipun sisanya di kami 2 hektar itu sebetulnya. Itu masih bagus. Masih bisa ya? Tapi kalau beberapa pulau kayak di Pulau Panggang, Pulau Kelapa itu udah nggak bisa lagi. Berarti mereka harus membeli air dari luar? Membeli air dari luar. Jadi biaya hidupnya jadi lebih mahal. Biaya hidup jadi lebih mahal ya. Baik Sobat BMKG, itu tadi kita bisa mendengar sendiri ya bahwa ternyata kondisi lingkungan, kondisi iklim itu juga sangat berhubungan timbal balik antara masyarakat yang tinggal di situ dengan lingkungan di sekitarnya. Ini mungkin juga menjadi pengetahuan baru bagi kita sehingga kita harus tercerahkan juga ya dengan informasi ini sehingga terutama kaum muda nih ya lebih aware lagi terhadap lingkungan di mana tempat kita tinggal begitu. Berikutnya mungkin saya akan bertanya terkait dengan program yang ada di Yayasan Rumah Literasi Hijau ya. Ini kan sudah sangat advance ya. Tahun 2018 mendapat anugerah program Kampung Iklim ya. Berarti kampung penyelenggara program lingkungan terbaik ya. Salah satu mungkin ya. Untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah teman-teman, waktu kita mengadakan literasi iklim untuk generasi muda dan masyarakat berbasis komunitas, kita menyaksikan sendiri waste management atau pengelolaan sampah dari Yayasan Rumah Literasi Hijau ini sudah sangat advance ya, sampai nanti ada alat yang disebut pirolisis yang itu sudah bisa mengkonvert dari sampah
diolah menjadi BBM ya, bahan bakar minyak yang bisa dipakai setidaknya untuk kapal nelayan. Nah, barangkali mungkin bisa cerita Bu, untuk pengelolaan sampah ini sudah bagaimana story suksesnya itu, story suksesnya ya. Sampah ini, sobat BMKG, ini persoalan sampah ini penting dan ada kaitannya erat dengan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim ya. Jadi salah satu sumber terbesar untuk gas metan, yaitu CH4, itu salah satunya adalah dari manajemen sampah yang tidak baik. Ya. Sampah yang tidak terkelola dengan baik, yang akhirnya menimbulkan banyak problem, tidak hanya bau, tetapi juga problem lingkungan lainnya. Itu pada akhirnya juga menambah konsentrasi gas rumah kaca berupa penumpukan gas metan di atmosfer tengah, yang pada akhirnya berkontribusi juga memanaskan suhu bumi gitu ya. Nah, barangkali Bu Maria bisa cerita tadi mulai dari pengelolaan sampah, story suksesnya lah gitu ya. Jadi itu tadi titik baliknya kan pas di banjir 2007 ya? Iya, banjir 2007 tadi ya. Banjir 2007 itu kemudian kita berpikir gimana caranya bisa ngelola yang ada gitu, sampah. Karena kan kita sebetulnya pulau tanpa TPS kan sebenarnya. Pulau tanpa TPS. Jadi pulau memang pulau yang nggak ada TPS-nya gitu. Kalaupun ada tumpukan sampah itu bukan TPS. Jadi itu cuman lahan kosong. Lahan kosong yang ditaruhin, dititipin sampah gitu ya. Tapi kan nggak ada ada pemrosesan lah di sana. Nah, kita berpikir gimana caranya ini bisa kemudian kita lakukan sesuatu lah dari sampah itu. Karena kita lihat kebanyakan sampah kita sebetulnya kan organik, yang dari dalam aja organik. Nah, kita mulai waktu itu 2009-nya, setelah merespon 2009-nya kita bikin rumah daur ulang dulu, Pak Sis. Rumah daur ulang. Jadi ngumpulin ibu-ibu untuk mendaur ulang sampah plastik. Berarti konsentrasinya masih ke sampah anorganik. Iya. Karena yang non organik kita coba selesaiin melalui dua pendekatan, yang kompos ya. Komposnya kita kembangin tuh mulai dari kompos dari rumah sampai kompos komunal gitu ya. Terus kemudian yang kedua kita bikin lubang resapan biopori untuk nampung sampah-sampah dapur ya. Nah, itu kalau yang organik. Yang besar-besar baru belakangan lah kita lakukan, kayak misalnya bongkahan ke batang gitu ya, baru belakangan. Nah, baru setelah itu kita baru ke yang non organik, karena ternyata non organik banyak banget, terutama plastik. Dari setiap kali kita ngangkutin sampah di laut gitu, kalau kita aksi bersih itu 25%-nya adalah plastik. 25% adalah plastik. Iya, 25%. Itu kan banyak banget gitu ya. 25% adalah plastik. Nah, makanya waktu itu salah satu yang kepikiran ya bikin rumah daur ulang saat itu. Rumah daur ulang, terus baru kemudian kita bikin bank sampah. Jadi tahapannya panjang sekali kan, pengalaman. Cuma rumah daur ulang cuma bisa menyerap sekian gitu kan. Kita harus coba lagi untuk bisa ngambil lebih banyak gitu ya. Kita bikin bank sampah. Terus kemudian teknologinya juga kan kita cari kira-kira yang mana nih yang bisa kita bisa selesaikan di tempat gitu. Pengen kita kan gini. Sampah yang ada di pulau itu bisa selesai di situ, nggak usah dibawa kemana-mana deh, gitu ya. Karena nggak usah nyari TPS di daratan. Iya, nggak usah gitu, nggak usah ke TPA, nggak usah ke TPS, meskipun memang kondisinya sampai sekarang ya belum seluruhnya lah ya. Betul, gitu. Nah, terakhir ya itu tadi karena memang masalahnya di plastik banyak banget ya. Terus kita juga adalah masyarakat yang konsumtif terhadap plastik, gitu. Betul. Karena masyarakat di pulau itu kan masyarakat konsumen banget ya. Kita itu bergantung sekali sama makanan-makanan dari pabrik yang memang udah dikemas dalam bentuk plastik. Jadi pilihannya adalah gimana caranya cari teknologi yang bisa nyelesain plastik. Ya. Selain daur ulang yang dilakukan ibu-ibu. Kan kalau daur ulang kan sebenarnya sifatnya hanya untuk memperpanjang usia plastik. Betul. Ya, tapi kan? Cuma difungsikan tidak sebagai sampah gitu aja ya. Tidak alih fungsi doang. Alih fungsi doang ya. Nah, kalau kita cari cara untuk nyelesain gitu kan, sampai nol lah, sampai nol. Betul. Akhirnya itu tadi salah satu yang kita pilih adalah pirolisis, karena kita lihat ini sederhana, terus kemudian istilah saya selalu tidak bias gender, jadi siapapun bisa mengelola itu ya. Dan instalasinya harus besar. Jadi untuk kapasitas satu timbulan sampah di pulau seperti Pulau Pramuka sebetulnya sangat dimungkinkan gitu, dan ini bisa diadopsi gitu oleh
pulau-pulau lain di Indonesia yang sebetulnya mirip-mirip ya kondisinya sama di Pulau Pramuka. Nah, kita pilihlah itu si pirolisis. Nah, problem kita sebetulnya di sampah itu, Pak Sis, sebenarnya bukan mengolahnya sebenarnya, tapi justru ngambil dari sumbernya. Inputnya gitu yang agak ngolah sulit. Tekniknya ada, alatnya ada, siapa yang ngumpulin? Nah, itu dia. Betul, sampahnya ya. Nah, teman-teman, sobat BMKG sekalian, ini juga menjadi catatan kita semua nih ya, baik yang muda-mudi, tua ataupun tui. Artinya sampah ini adalah persoalan, boleh dibilang persoalan besar dalam kehidupan kita yang seharusnya tidak menjadi masalah kalau kita bisa bijak mengelolanya ya. Usahakan sampah plastik itu benar-benar terkurangi. Tapi kalaupun tidak bisa mengurangi, maka dia harus terolah gitu ya. Harus terolah dengan cara reduce, reuse, recycle, digunakan kembali, diolah kembali, atau dikurangi ya, cara pemakaiannya dikurangi gitu ya. Kalau sampah organik yang berasal dari makanan, sisa makanan, kemudian sisa yang sifatnya untuk inilah ya, dari buah, dari makanan, dari apapun yang bersifat organik, maka dia harus selesai diolah di dalam komposter gitu ya. Kalau tadi diceritakan oleh Ibu Mahar dan yang dilakukan oleh teman-teman di Yayasan Rumah Literasi Hijau. Nah, ini menarik. Tapi kan tidak semua plastik bisa dijadikan bahan bakar minyak ya, di-convert. Itu gimana tadi? Ada advice-nya, ada nasihatnya Bu, kira-kira supaya lebih efektif nih, seperti apa gitu? Jadi gini, sebetulnya seluruhnya bisa gitu. Sesungguhnya bisa gitu, dipirolisiskan gitu. Cuman memang kan kalau kita berhitung-hitungan ekonomis kan mungkin nggak nyampe ya, nggak nyampe. Jadi kita mesti milih yang kira-kira ini si teknologi bisa kita terus pakai dan kemudian bisa manfaatnya lebih banyak. Ada beberapa jenis dari 7 jenis plastik yang memang nggak bisa kita lakukan di situ. Bukan nggak bisa, tapi memang kita pilih untuk tidak dilakukan melalui pirolisis. Selain maintenance-nya mahal gitu, kemudian hasilnya juga tidak ekonomis. Kita cari cara yang lain. Cara yang selama ini kita paling gampang ya kita gunakan untuk EcoBrick. Oh, EcoBrick. Berarti ada jalan-jalan lain ya? Iya, ada. Jadi EcoBrick-nya nanti kemudian baru kita gunakan untuk dinding. Kita bikin bangunan gitu. Itu dari batanya dari EcoBrick. Jadi di sana itu kita punya anak-anak volunteer di kelas iklim tadi itu yang 35 orang. Anak sekolah ya? Iya, anak sekolah dari SD sampai SMA. Itu mereka mengumpulkan EcoBrick. Per 1 semester itu 20 EcoBrick minimal. Yang berat EcoBrick 600 mili itu sekitar 250 gram minimal. Yang botol aqua yang 600 mili ya, gede ya. Yang kecil Pak, yang kecil. Yang 600 mili itu 250 gram minimal. Mereka kadang-kadang bisa masukin sampai 300 gram. Ya, ini kan plastik. Itu cara mereduksinya gitu. Plastik kecil-kecil dimasukkan ke botol aqua atau botol apapun yang 600 mililiter ya. Itu bisa berapa tuh tadi Bu? 250 gram. 250 gram. Masuk. Nah, ini luar biasa ya teman-teman, kalau ini digerakkan seperti reduce, reuse, recycle ini, atau dikenal dengan TPS 3R ya. Teknik pengelolaan sampah 3R, yaitu reduce, reuse, recycle, itu bisa secara masif dilakukan oleh semua orang di dunia ini gitu ya. Artinya sampah mungkin akan menjadi sesuatu yang minor problem dalam kehidupan kita. Bu, nah ini kira-kira kan supaya BMKG itu hadir di tengah-tengah masyarakat ya. Kira-kira apa harapan dan boleh dibilang permintaan ya dari masyarakat pulau Kepulauan Seribu, baik Pulau Pramuka maupun pulau sekitar-sekitarnya, kira-kira supaya kami ini lebih berdaya guna lah, bermanfaat untuk masyarakat di sana, apa saja? Apakah informasi apa yang perlu kami sediakan, layanan apa yang perlu kami sediakan, kemudian kira-kira kalau dalam tanda kutip ada program kerjasama apa yang bisa langsung dirasakan masyarakat seperti apa gitu? Oke, yang pertama pasti info lah ya. Informasi ya. Informasi, update informasi. Itu kan sifatnya harian kalau di sana kan Pak Sis. Jadi misalnya contoh kemarin waktu kita berangkat tiba-tiba badai, sementara begitu pas kita lihat angin kencang, begitu
kalau kita lihat informasi aplikasi gitu kan, itu sebetulnya enggak terlalu besar, tapi begitu ngelihat di lapangan malah kok ini jadi kenceng gitu. Nah, kayak gitu ya, update hal-hal yang kayak gitu. Oke, berarti peningkatan akurasi informasi BMKG ya. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua ya, misalnya gini, kita di sana kan sebetulnya persoalan air itu kan pokok ya, Pak Isis, persoalan air pokok. Dan kemudian sebetulnya kita punya data misalnya tentang debit air pulau yang kemudian bisa kita amanin lah gitu kan, istilahnya kita amanin melalui PAH atau apa gitu kan. PAH itu apa, Bu? Penampungan air hujan. Karena kan air tanahnya kan udah sangat terbatas kan. Jadi salah satu air bersih yang bisa kita harapin kan sebetulnya kan di air hujan. Oh, berarti harus ada program panen air hujan ya? Nah, kayak gitu-gitu kan. Kan kalau BMKG kan tahu nih kapan akan hujan gitu ya. Nah, nanti mungkin disitulah gitu ya, masyarakat mungkin bisa maksimalin pengumpulannya gitu kan. Memanen air hujan. Terus kemudian dengan cara yang seperti apa kayak gitu kan. Dengan cara-cara yang seperti apa yang tidak terlalu sulit dan yang fleksibel gitu maksudnya ya. Supaya nanti dia punya sediaan itu stok air ketika di musim-musim kemarau. Karena kalau sekarang kan kemarau kan bisa 4 sampai 5 bulan gitu kan. Sekarang itu. Kemudian edukasi sih sebenarnya. Literasi dan edukasi. Edukasi yang kaitannya sama mitigasi sama adaptasi supaya kita lebih punya kesiapan lah. Kayak gitu. Kalau yang tadi untuk meningkatkan kesejahteraan, kan sebagian besar mata pencaharian masyarakat itu nelayan ya. Kira-kira butuh informasi yang spesifik apa untuk para nelayan ini, Bu? Sebenarnya lebih ke ini ya, di mana sih gitu kan ikan ngumpul gitu. Ikan ngumpul dan bagaimana kita bisa mengelola lokasi itu secara baik gitu maksudnya Pak Sis. Berarti namanya kalau dalam bahasa ini fishing ground kali ini. Iya, semacam fishing ground. Terus kemudian kita bisa nggak kita manage gitu ya, ngajarin masyarakat untuk memanage yang kayak gitu. Jadi mereka tahu di mana titiknya. Terus kemudian kan titiknya pasti nggak satu ya. Dan bagaimana mereka memanage ini sehingga keberlangsungan mereka nangkep itu bisa terjadi gitu kan. Jadi nggak stuck ketika habis gitu. Oke, berarti ada layanan khusus untuk nelayan ya. Jadi mereka menangkap ikan bukan mencari ikan. Benar. Menangkap kan sudah tahu di mana tempatnya. Kalau mencari ikan masih dicari-cari ya. Termasuk juga mungkin barangkali tidak ada semacam spot yang di situ pokoknya dibudidayakan ikan yang paling sesuai gitu ya. Jadi semacam restocking ikan yang paling sesuai di daerah yang paling sesuai daerah situ. Nah, barangkali terakhir Ibu, sudah banyak yang bisa kita jadikan inspirasi tadi, luar biasa oleh sahabat-sahabat BMKG semuanya. Terakhir kan kita kerjasama ya Bu ya, antara BMKG yang punya program literasi iklim, generasi muda dan masyarakat universitas, dengan Yayasan Rumah Literasi Hijau yang ketika itu mungkin bagi kami adalah pengalaman kerjasama literasi yang sangat sukses menurut saya dari sisi pelaksanaan yang hanya beberapa hari gitu ya. Karena sangat berjalan dengan baik dan antusias sekali, programnya juga jelas gitu. Nah, saya ingin mendengar kira-kira manfaat apa nih yang bisa dirasakan oleh teman-teman pulau gitu ya. Pertama saya mau ucapin terima kasih juga ya, bisa melihat lebih detail ya problem perubahan iklim. Kalau dulu kan kita hanya melihat hal-hal besar gitu. Terus kemudian bagaimana menjawab itu dengan model-model adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, sekarang kan bisa langkah-langkahnya bisa jadi lebih jauh nih, Pak Sis. Misalnya terakhir kita kemarin bikin pelatihan peningkatan kompetensi mangrove misalnya. Itu anak-anak muda di sana termasuk para guiding gitu, para pemandu wisata, kita ajak untuk memulai gitu misalnya menganalisa vegetasi mangrove dan kemudian manfaatnya gitu kan buat mereka ke depan seperti apa, kemudian mitigasi terhadap perubahan iklim dia apa kayak gitu kan. Jadi mulai melihat hal-hal lebih detail gitu ya, lebih detail. Terus kemudian tahun ini juga insya Allah kita coba udah mulai dicoba scaling up lah istilahnya gitu ya, berbagi ke pulau-pulau lain, pengetahuan. Berarti menjadi mentor bagi pulau yang lain ya. Pengetahuan ke pulau lain, kita misalnya 1 tahun terakhir udah ke Pulau Harapan, kita taruh pirolisis di sana untuk diselesaikan juga gitu sampah plastiknya.
Terus tahun ini ya insya Allah kita juga akan mendampingi Pulau Kelapa. Ada 30 rumah tangga sasaran yang nanti mereka kita ajar gitu ya, kita ajak kita ajak bersama-sama belajar untuk mengelola sampah mulai dari rumah, menyiapkan mereka untuk lebih berketahanan pangan, terus bagaimana mereka mengelola energi dari rumah, kayak gitu ya. Kira-kira yang nggak jauh-jauh dari adaptasi dan mitigasi lah Pak Sis gitu, betul. yang kita udah dapat bekal itu kan dari teman-teman BMKG saat itu. Itu sih perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi. Ya, jadi teman-teman intinya kalau perubahan iklim itu 2 program yang dicanangkan pemerintah melalui RAN-MAPI ataupun RAN-API ya. Jadi Rencana Aksi Nasional untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Mitigasi itu pengertiannya kita adalah melakukan upaya apa saja untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, karena gas rumah kaca adalah penyebab dari pemanasan global dan perubahan iklim. Lalu adaptasinya adalah kita beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang sudah terjadi. Nah, salah satunya adalah masyarakat pulau ini tadi ketika dampak perubahan iklim berupa suhu yang semakin panas, abrasi pantai, kemudian ada juga beberapa kejadian ekstrim yang itu membutuhkan respon cepat dari masyarakat setempat begitu ya. Mereka sudah mulai dengan program lingkungan yang luar biasa. Dan kita juga mulai nih Pak Sis, misalnya udah mulai merembuk soal misalnya bagaimana kita bikin peta berbasis bencana. Peta berbasis bencana, luar biasa, bagus sekali. Ya, luar biasa. Ya, ini bagi kami adalah sesuatu inspirasi yang luar biasa, dan mudah-mudahan juga menjadi inspirasi yang luar biasa juga buat sobat-sobat BMKG yang mendengarkan podcast ini, bahwa kita pun bisa berkontribusi dengan apapun yang kita bisa untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim yang sudah terjadi. Nah, barangkali podcast kita untuk pagi ini kita cukupkan. Sudah banyak hal. Teman-teman yang ingin berkomentar, silahkan nanti dituliskan di kolom komentar. Akan kita address atau akan kita coba masukan-masukan dari sobat BMKG semuanya untuk podcast-podcast berikutnya. Sekali lagi simak terus dan update informasi dari kami dari BMKG, dan teman-teman bisa terus update informasi itu melalui berbagai kanal website, kanal media sosial maupun kanal YouTube, yang semuanya brandednya adalah @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Ibu Mahar sudah hadir di studio podcast Klimatologi BMKG, dan kita berjumpa sampai yang akan datang.